Halo, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Ada nih, Pak. Ya, silakan. Sebentar loh, Pak. Oke, pelan-pelan. Ini, Pak, di video yang kemarin yang udah lama sih Bapak share di YouTube itu kan di materi grup hingga dan koset. Ya. Yang saya mau tanyain itu kan ini kan sama dengan itu kan G1, G2 sampai GN itu. Ya. Nah di situ tuh saya mau bertanya, Pak, itu saya masih kurang ngerti di situ, Pak, dari segi dari segi penjelasan dan dari mana kan nanti di akhirnya itu mendapatkan hasil GL-nya itu, Pak, itu saya masih belum ngerti. GL. Ya, ada di situ GL, Pak. Ada screenshotnya. Coba kirim screenshotnya di WhatsApp ya. Oke, sambil menunggu kan bisa sambil absensia ya. Ya, Pak. Sudah. Oke, saya lihat ya. Oh, maksudnya G pangkat L, Juan. Kok GL kau bilang? Saya bingung jadinya. Oh ya, Pak, sorry, Pak, salah, Pak. Ya, G pangkat L maksudnya. Oke, perasaan saya bingung. Soalnya GL itu ada grup khusus ya. Oh, ini juga G pangkat 1, G pangkat 2, G pangkat N kan juannya. Ya, G pangkat N. G1. Oh, G2, Oke. G2, GN gitu biasa deh, Pak. Oke, kita misalkan G anggota G seperti itu ya. Anggota G kecil, anggota grup G ini
bisa G1, bisa G2, bisa Gn. Tapi kita nggak tahu G ini indeksnya yang keberapa ya. Saya misalkan sama G aja seperti itu. Ya. Karena G Ya, Pak. anggota G, maka G kali G apakah anggota G? Anggota, Pak. Anggota. Karena G kan masih termasuk dari anggota, karena G masih anggota dari G itu. Kalau dia dikalikan juga ya, akan karena dia sama. tertutup ya. Itu alasannya karena tertutup ya. Jadi G kuadrat masih anggota G. Kalau G pangkat 3 masih anggota G nggak? Masih, Pak. Masih. Dan seterusnya ya sampai G pangkat N pasti anggota G ya, mau berapapun pangkatnya ya, karena dia grup seperti itu. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Pak. Oke. Saya nggak pakai N lagi karena N itu sudah fix ya, ini udah fix ya. Dari ini maka G pangkat K misal gitu. Oke, kalau di ya benar ya. Oke. G pangkat K itu masih anggota G. Jadi K-nya bilangan bulat ya. Jadi berapapun pangkatnya K, tetap dia anggota G. Demikian juga kalau K-nya bilangan negatif ya, seperti itu ya. Kalau G pangkat 0 berapa? Gimana Juan? G pangkat 0? G pangkat 0, bukannya kalau dia dipangkatkan dengan 0 itu akan hasilnya akan sama dengan 1? Identitas ya, Juan ya? Ya, identitas. Oh ya. Ya, identitas. Jadi karena kita nggak tahu grupnya kayak gimana, kita nggak bisa bilang apakah ada angka 1 di sana atau enggak ya. Jadi selalu kita lebih aman mengatakan dia sama dengan identitas seperti itu. Ya. Ya, Pak. Nah, oke. Kemudian apakah K ini bisa lebih besar dari N? Mungkin nggak ya? K besar dari N. Atau kalau ingin mempermudah ya, N ini saya misalkan 10 aja gitu ya, G10 seperti itu. Mungkin nggak K itu lebih besar dari 10? Ya, sebenarnya mungkin-mungkin saja. Ya, ingat apa namanya G pangkat 2, G pangkat 3 sampai G pangkat K ini, saya ulang ya. Jadi kita punya G pangkat 2, G pangkat 3, sampai G pangkat 10, G pangkat 11, sampai G pangkat K. Oke, pertanyaan saya apakah berbeda semua ini? Apakah ini berbeda semua? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih, Pak, berbeda. Karena dari segi pangkatnya. Oke, Pangkatnya. benar. Tunggu tadi saya ambil casan dulu, laptop saya dia lowbat. Baik, Pak. Oke, saya kembali. Kita misalkan sekarang G-nya adalah Z10 ya. Ini isi anggotanya ada 10 ya.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu ya. Ada 10 buah anggota, 10 buah ya anggotanya, 10 angka. Seperti itu. Ini dengan operasi tambah yang jarum jam ya. Nah, sekarang saya ambil G-nya nih. Kita kan ambil G sembarang ya. Misalkan yang saya ambil itu adalah 3 ya. 3 saya ambil. 3 anggota G. Nah, seperti ini ya. Akibatnya, terus saya membuat dan K-nya saya pilih. K-nya itu saya pilih 12 gitu. Ya. Jadi saya punya G-nya atau Z10-nya itu bisa terisi dari 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6, 3 pangkat 7, 3 pangkat 8, 3 pangkat 9, 3 pangkat 10, 3 pangkat 11, 3 pangkat 12. Ini nggak mesti, saya misalkan nih G aksen aja ya, G aksen. Ini juga G aksen ya. Pasti semua anggotanya, anggota G aksen ini pasti subset dari G ya, sama seperti ini. G aksen pasti subset dari G seperti itu. Ya. Apakah anggota berbeda semua Juan ini? Yang G aksen. Kenapa, Pak? Apakah ini berbeda semua? 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 12 berbeda semua? 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 2 berbeda semua. Pangkat 12. Sampai 3 pangkat 12 berbeda semua. Pasti ada yang sama sih, Pak. Tapi nggak tahu juga Oke. dari beberapa sukunya. 3 ya misal. 3 pangkat 2 berapa? 6 ya. Ya, Pak. 3 pangkat 3, 9. 9. 3 pangkat 4, 12. 2 ya. Oh ya, 2. Oh ya sampai 10 ya. 3 pangkat berapa tadi? 3 pangkat 4 ya 2 ya. 3 pangkat 5, 3 pangkat 4. 3 pangkat 5 3 pangkat 5, itu 5. 5 benar. 3 pangkat 6, Berapa nih? 8 ya, Pak? 8. Kok gini? Terus 3 pangkat 7, 3 pangkat 7. 1, Pak? 1. 3 pangkat 8, 4. 4. 3 pangkat 9, 7. 7. 3 pangkat 10, 0, Pak? 0. 3 pangkat 11, Berapa? 3 ya, Pak? 3. Tuh, ini sudah sama. Kemudian 6 ya. Ya. Ini sama dengan yang 2 awal ini. Ya. Ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa pasti ada yang sama gitu. Kalau lebih dari, kan anggota G itu ordernya atau jumlah anggotanya 10 ya. Kalau ini ada 12 atau lebih dari 12 ya, misalkan gitu ya. Maka ini pasti ada yang sama seperti itu. Jadi tadi Juan bilang ini berbeda semua, itu salah ya Juan ya. Jadi pasti ada yang Iya, sama. Pak. Seperti itu. Ngerti, Pak? Ngerti ya? Nah, Ya, Pak. nah, ini G aksen bukan G ya. G aksen ini ya, bukan G. Dan G aksen tuh kalau kita urutkan ya, 1 ya, 2, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada, 8 ada, 9 ada, 0 ada ya. 0 depan aja dah ya. Nah, seperti ini. Ini persis sama dengan G seperti itu ya. Oh, Ya. ngerti, Pak. Berarti yang kan ini tadi ada dua yang sama, Pak. Berarti dia tidak ditulis 2 kali pasannya. Ya. Persis seperti di mata kuliah logika dan himpunan, bahwa dua anggota yang sama ya nggak perlu tulis ulang ya dalam himpunan itu. Oke. Nah, Ngerti, karena Pak. ini sama, berarti setiap anggota dari G itu bisa dituliskan sebagai 3 pangkat sesuatu ya. Jadi G ini bisa sama dengan grup yang dibangun oleh 3 atau grup siklus yang dibangun oleh 3 seperti itu ya. Oke. Ngerti, Pak. Oke, ngerti ya? Ya.
Nah, ini kurang lebih misinya seperti itu ya. Jadi kalau kita punya grup hingga ya. Nah, ini dikatakan grup ciklik ya. Kalau dia bisa dibangun oleh satu buah unsur, maka dia bisa ditentukan seperti ini. Kurang lebih seperti ini apa namanya maksud dari video itu kurang lebih ya. Cuman ini saya jelaskan menggunakan angka. Kalau di video itu abstrak ya. Jadi kalau kita tidak tahu grupnya bentuknya seperti apa. Nah, intinya di sini kan yang sama itu apa? 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 11 ya. Iya, 3 pangkat 1 sama 3 pangkat 11. Jadi 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 11 ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 3 pangkat 10 itu sama dengan 0 ya. Dalam kasus ini 0 itu adalah identitasnya. Ya. Nah, tadi kan di situ ada bilang G pangkat K itu sama dengan G pangkat L tadi ya. Kalau di video kan. Jadi Iya, kita Pak. dapatkan G pangkat K min L gitu ya. Itu sama dengan identitas katanya begitu, ya. Nah, itu kurang lebih sama seperti ini. Jadi maksudnya sama persis dengan ini. Jadi kalau kalian tidak ngerti terhadap video yang abstrak kan coba gunakan contoh seperti itu. Kadang contohnya nggak perlu panjang-panjang sih, cukup contohnya mungkin anggotanya 5 buah gitu biar mudah, atau 3 buah boleh. Untuk bisa memahami konsep yang abstrak tadi. Jelas, Juan? Jelas, Pak. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Sebentar, Pak. Masih di kasus yang sama sih, Pak, yang saya kirim di di grup WA. Gimana? Apa lagi pertanyaannya? Ini kan Zn atau bilangan bulat N sama dengan 0, 1 sampai N-1. Oke. Nah, di sini H-nya sama dengan 30. Terus di video itu Bapak jelasin kalau nggak salah difaktorkan kalau nggak salah jadi 235. Nah, terus ada Zn lagi di bawahnya 1 sama dengan 7. Nah, itu saya masih bingung maksudnya seperti apa. Ulang ya, G sama dengan Zn tuh 0 sampai N-1 gitu. Kemudian ada H sama dengan 30. H sama dengan H atau N ini? Kayak H tuh. N N ya. N ya? Oh ya, N sama dengan 30. Nah, 30. di situ terus Pak Adit jabarin dia jadi 1, 7, 11, 13, 23, 29, 29, 17, 19. Terus di bawahnya tulisan order 30. Saya lihat dulu screenshotmu ya. Ya. Oh, itu. Oke. Ngerti maksudnya. Oke, pada dasarnya ya. Saya balik ke pertanyaan Juan yang tadi. Ya.
Bahwa pada dasarnya G itu bisa yang Z10 bisa dibangun oleh 3 seperti itu. Oke. Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini dulu ya. Saya akan balik ke Z10 ya. Ya, Pak. Ini sampai 9 ya. Nah, kemudian apa namanya? Tadi kan Z10 itu sama dengan dibangun oleh 3 gitu ya. Coba saya ambil unsur lagi 2 ya. Saya ambil 2 anggota Z10 ya. Kita lakukan proses yang sama tadi ya. Jadi kita misalkan G aksen ini adalah 2, 2 pangkat 2, dan seterusnya ya. Kita lakukan proses yang sama ya. Kita hitung sama-sama jadi apa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 2 pangkat 3? 6. 6. 2 pangkat 4? 8. 8. 2 pangkat 5? 0, Pak. 0. 2 pangkat 6? 2, Pak. 2. 2 pangkat 7? 2 pangkat 7, 4. Oke, dia ngulang lagi ya. Jadi Ya, sebenarnya Pak. berhenti sampai 0 ya. Jadi ternyata Z10 itu tidak sama dengan grup yang dibangun oleh 2 seperti itu ya. Karena dibangun oleh 2 ini IC-nya adalah 2, 0, 2, 4, 6, 8 seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan 3 membangun Z10 tapi 2 tidak membangun Z10 karena tidak sama ya. Grup yang dibangun oleh 2 itu tidak sama dengan Z10. Oke, kalian bisa lakukan proses sama untuk kalau kita ambil setelah 2 apa 4 misal. 4 anggota Z10 ya. Nah, G aksennya apa? 4 pangkat 1 4, 4 pangkat 2 8, 4 pangkat 3 12, 2 ya. Kemudian 4 pangkat 4 6. 16, 16 6 ya. Kemudian tambah 4 lagi 0 ya. 0 ya. Ya, sudah 0 tambah 4 lagi 4 ya. Jadi sebenarnya ini sama dengan 2 ya. Dan tidak sama dengan Z10 ya. Z10. Jadi 4 tidak membangun Z10. 10 ya. Tentu ya pertanyaan kita adalah oke. Yang mana aja yang membangun Z10 ya? Oh, Nah, ternyata 5 membangun Z10. 5 tidak membangun Z10. 5 juga tidak membangun Z10 ya. Karena 5 sama dengan 5 pangkat 1, 5 pangkat 2 berapa? 10 ya, 0. 5 pangkat 3 0 ya. Cuman ini tidak sama dengan Z10 persisnya. Ya. Ya, Pak. 6 bagaimana? Nanti kan bisa cek sendiri bahwa 6 juga tidak sama dengan Z10 ya. Jadi ini juga tidak sama dengan Z10 ya. Kalian dapatkan 7 yang sama dengan Z10. Kemudian 9 juga akan sama dengan Z10 ya. Tapi 8 tidak sama. Tadi ada yang mau tanya, siapa mau tanya? Halo? Oh. Tadi siapa yang anak tadi? Oke, kalau nggak ada. Jelas ya. Jadi yang membangun Z10 kalau disuruh nyari semua yang bangun Z10 kan bisa cek dengan cara sama, itu adalah 2 berapa ya? Bukan 2 ya, 2 tidak. 1, Pak. 3. 1 otomatis ya, 1 otomatis. 1 3 7 9 ya. Oh, ngerti, Pak. Nah, kalau kita lihat dari sini kita perhatikan ya Z10 ya, 10 itu kalau kita di SD 2 5 seperti itu ya. Ingat bahwa yang dibangun oleh 2 tidak sama dengan Z10. 5 juga tidak sama dengan Z10 ya. Sudah kita tunjukkan ya. Nah, jadi bilangan-bilangan prima dari 1 sampai 10 yang tidak sama dengan bilangan prima ini dia pasti membangun ya. Bukan bilangan prima sih, bilangan yang relatif prima istilahnya ya. Yang setidaknya kalau dia prima berbeda dari ini pasti membangun. Tapi kalau dia tidak prima, yang penting faktor-faktornya itu tidak ada yang sama dengan ini,
tidak sama dengan 2 atau 5 atau perkaliannya, otomatis dia akan membangun ya. Nah, kemudian kalau Z30, nah 30 ini kita faktorkan secara SD aja. 2, 15 gitu. Kemudian 3, 5. Nah, jadi pembangun Z30 adalah minimal bilangan prima ya, minimal bilangan prima yang tidak sama dengan 2, 3, atau 5 ya. Berapa? 7 ya. 9 enggak. Oke, 11 seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Dan dia harus relatif prima dengan 30 istilahnya. Kalau kalian belajar teori bilangan, kalian ngerti relatif prima itu apa, ya. Tapi kalian akan belajar relatif prima di setelah UTS nanti ya. Tentu masih ke Zn, tapi Zn dipandang tidak lagi sebagai grup, tapi sebagai struktur aljabar yang lain seperti itu. Jelas ya. Jadi kalau di screenshotnya Juan ada 1, 7, 11, 13, 23, 29, 17, 19 ya dan seterusnya ya. Ya, ini sebagian besar bilangan prima berarti Pak ya? Iya, bilangan prima yang tidak sama dengan ini atau tidak sama dengan itulah ya. Saya pengen cek dulu 9 gimana ya. 9, 18 itu 8. 18 tambah 9, 17, 7. Oh ya, ini benar. Ini minimal semua berorder. Nah, semua akan Z13, Z29 ya ini akan sama dengan Z30 akan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sama dengan unsur-unsur ini ya. Ya. Jadi Z30 dibangun oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimal 8 unsur ini. Ya. Tapi ada lagi yang membangun selain ini ya. Ada lagi nggak? Kebetulan tidak ada. Kenapa begitu? Tidak ada Pak. Ya, ingat ya. Kalau di 10 bilangan prima berapa? 1, 3, sama 7 ya. Jadi sudah pasti. Satu lagi adalah kombinasi bilangan-bilangan prima ini ya. 1 kali 7 sama. Tidak dihitung berarti ya. 7 kali 7, 49. Ya, itu 49 udah lewat dari 10 ya. Jadi tidak ada anggotanya ya. Dan satunya 3 kali 3, 9 ya. Dapat ya. Dan itu masih kecil dari 10. Jadi 9 termasuk pembangunnya. Tapi untuk Z30, 7 kali 11, 77 lewat dari 30. Berarti 7 kali 7, 49 lewat juga dari 30. Berarti ini emang satu-satunya pembangun dari Z30, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pembangunnya. Seperti itu. Ya? Kurang lebih seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Berarti dia itu tidak boleh melebihi dari Z, misalkan Zn, misalnya N-nya dari 40 ya tidak boleh melebihi dari 40 itu berarti Pak ya? Iya, kan anggotanya cuma sampai 29 kalau Z30 kan? Bukan tidak boleh sih. Z30 ini kan anggotanya 0, 1 sampai 29 ya. Kalau lebih dari 30, 29 kan balik lagi ke anggota yang lebih kecil lagi ya. Jadi kita hanya perhitungkan 0 sampai 29 aja. Ngerti Pak? Ada yang ditanyakan lagi? Ditanya sama teman nih Pak, teman-teman tanya materi yang untuk kuisnya besok tuh dari awal sampai dari materi awal tuh yang apa kemarin tuh ya? Ya sampai YouTube terakhir yang saya share itu. Oh ya, intinya sampai apa yang kemarin ya? Yang teori anu tuh Pak ya? Teorema Lagrange. Oh iya, kasih Pak.
mungkin yang lain bisa bertanya gitu supaya jelas nanti bisa dipelajari juga lagi. Ayo, ada yang bertanya lagi? Izin Pak bertanya, Ya, itu yang dioperasi yang pada yang Ajeng kalau suaranya nggak jelas bisa ditulis saja di WhatsApp atau mungkin ditulis di kertas, di foto, dikirim ke WhatsApp, Jeng. Saya nggak dengar suara Ajeng soalnya. Saya sambil nunggu aja mungkin yang lain pengen ngomong. Halo Pak, maaf tadi keluar sendiri soalnya lagi kurang gimana gitu sinyalnya lagi hujan Pak. Ya nggak apa-apa, Ajeng kalau suaranya nggak jelas gini bisa tolong dikirim lewat tulisan aja di grup WhatsApp. Oh iya Pak, bentar dulu ya Pak. Boleh boleh tulis di kertas, habis itu di foto boleh juga. Biar teman-temannya tahu. Ayo buat teman-teman mungkin ada yang mau tanyain mumpung ada waktu. Kalau kalian malu tinggal WA Juan aja, suruh Juan yang ngomong. Boleh Pak. Oke, udah dikirim Ajeng ya. Nah nih, dia error saya punya WhatsApp. Oh, yang dimulai dari kanan ya, Jeng ya? Iya Pak, yang operasi yang perkalian 3 buah transposisi dimulai dari kanan itu Pak. Oke, saya tulis ya. 1, 2, 3, 5 itu sama dengan 15 kali 1, 3 kali 1, 2. Seperti itu. Oke? Nah, kalau ini kan sebenarnya permutasi itu fungsi sebenarnya. Jadi kalau fungsi itu biasanya kita bekerja dari kanan ke kiri ya. Dari kayak F komposisi G, maka kita kerjakan G-nya dulu gitu kan. Sorry. Seperti gitu kan. F komposisi GX sama dengan F dalam kurung GX seperti itu. Jadi kita kerjakan yang G-nya dulu ya. Yang G-nya dulu kita kerjakan. Sama seperti ini. Jadi kalau masuk 1, saya pakai spidol. Warna yang berbeda ya. Oke, kalau 1
masuk ke sini, keluarnya apa? Jadi berapa? Masuk ke fungsi ya, kita anggap aja fungsi F, komposisi G, komposisi H gitu ya. F, komposisi G, komposisi H. 1 masuk ke H jadi berapa hasilnya, keluar hasilnya? Satu masuk ke H. Atau 1 masuk ke sini dulu. 1 masuk ke sini jadi apa? Ingat kalau ditulis seperti artinya 1 pindah Dua, ke Pak. 2. Ya 2 benar. 2 pindah ke 3, 3 pindah ke 5. Jadi kalau 1 masuk, dia akan pindah ke 2. Berarti keluarnya 2 seperti itu. Oke. Oke? Ya ini jelas. Ngerti. Nah, kalau ini kan enggak, keluarnya 2 ya. Tapi 2 masuk lagi ke fungsi berikutnya gitu. 2 masuk ke sini jadi berapa? Kembali lagi ke 1, Pak. Enggak, tetap ke 2. Kalau ini kan, Oh, ini kalau 4 masuk ke sini, 4 enggak berubah karena 4 enggak ada di sini ya. Ini sini karena nggak ada angka 2, dalam sini nggak ada angka 2 ya, jadi tetap 2. Nah, 2 masuk ke sini, karena 2 tidak ada dalam sini, berarti tetap 2. Jadi endingnya keluar 2 ya, sama dengan ini. Oke, sekarang kita pakai fungsi lain. Pseudo lain gitu. Oke, sudah 1, 2 sekarang kita masukkan. 2 masuk ke sini jadi berapa? 1. 1. Kalau sudah tidak bisa ke kanan, berarti dia balik ke depan. 1 ya. 1 masuk ke sini jadi berapa? Jadi 3. Jadi 3 ya. Oke. 3 masuk ke sini. Tetap 3. 3. Karena kita masukkan 2 ke sini, masuk ke sini. 2 masuk ke sini jadi berapa? Jadi 3. Jadi 3 ya. 3. Oke, sama. 1 masuk ke 3 buah fungsi sama dengan 1 atau 2 masuk ke fungsi ini ya. Oke, masih sama. Kita cek sampai angka 5 berarti. Kita pakai spidol lain ya. Sekarang masih 3. 3 masuk ke sini jadi berapa? Tetap 3. Tetap 3. 3. 3 masuk ke sini. 1. 1. 1 masuk ke sini. Jadi 5. Jadi 5 ya, yang 5 ya. Tapi sekarang kalau 3 masuk ke sini jadi apa? 5. 5 ya, karena ini ya, 5 ya. Masih sama endingnya ya. Iya. Lanjut lagi. Warna apa yang belum ini? Balik ke merah dah. Ya. Sekarang 4 ya. 4 masuk ke sini jadi berapa? 4. 4 tetap ya, karena gak ada. Kemudian 4 masuk ke sini jadi 4. 4 masuk ke sini 4. 4 enggak berubah ya. Kalau yang 4 masuk ke sini gimana? Tetap 4. Tetap 4 juga. Ya. Nah, jadi sama. Sekarang yang terakhir kita uji lagi ya. Yang terakhir yang 5 ya. 5 masuk ke sini jadi berapa? 5. 5. Ke sini 5. 5. Ke sini masuk jadi 1. 1. Kalau 5 masuk ke sini jadi 1. 1 karena balik lagi ke sini kan gitu ya. Jadi ke 1 ya. Jadi untuk semua angka dari 1 sampai 5, fungsi yang pertama, yang 1 ini sama dengan komposisi 3 buah fungsi ini. Ya. Jadi kita bisa bilang sama dengan seperti itu. Mudah jelas Jeng ya? Ya, Pak. Ajeng lagi. Angel. Ya, Pak. Sorry lagi bicara Mbak Ajeng masalah Olimpiade MIPA ini. Yang belum daftar silakan daftar ya. Sudah ada lebih seorang pendaftar, yang gramatika baru 3 orang saya daftar ya. 3 atau 4 lupa. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Ayo teman-teman, mungkin ada kakak tingkat lain yang mau bertanya. Ayo silakan. Ada. Ini Pak, yang apa? Tadi apa itu namanya? Yang lanjutannya yang ini Pak,
kan dikasih terus rumus di dalam video itu kan Pak, ada rumusnya yang misalnya 1, 2, 3, yang ini 1, 2, 3, 5 bisa menjadi 1, 5, 1, 3, 1, 2 gitu Pak. Terus Ya, di rumusnya itu ada A1 kali AN gitu kan Pak, A1 A min 1, terus A1 A sampai A min 2, sampai A2 gitu. Nah, oke. tapi kan kenapa dia berarti kalau dia rumus enggak dia ikut kalau berdasar rumus ikut dia 1, 4 gitu Pak. Oke, ini kan Ajeng ngelihat ya bahwa setiap permutasi ya A1, A2 bukan dikali Jeng ya, AN ya cuma ditulis berdampingan aja. Ini bisa dituliskan sebagai perkalian transposisi. Transposisi itu yang cuman 2 angka begini ya. Bisa ditulis sebagai A1 AN-1. Oke, dikomposisikan dengan A1 AN-2 dan seterusnya. Ini A1 dengan AN-3 dan seterusnya ya, sampai jadi A1 A2 seperti itu. Jadi A1 ini sama, ini A1-nya kan 1 ya. Di sini 1 semua, ingat perhatikan 1 semua ya. Nah, ini 5 dari paling belakang, ini 3 dari paling belakang, ini 2 dari terus ya makin ke kiri begitu ya. Jadi ini sama, A1 dipasangkan dengan AN di sini, kemudian dipasangkan dengan AN-1 di sini, kemudian terakhir dengan A2 di sini seperti itu. Iya Pak, Itu terima kasih. ya, ini rumus bahwa setiap permutasi bisa dituliskan sebagai perkalian transposisi. Ada lagi yang bertanyakan? Ini Pak, dari teman juga dia bilang ada latihan soalnya enggak Pak gitu deh. Latihan soalnya kan udah kita bahas setiap minggu kan dari tutorial di video-video itu. Kan saya nggak ngajar, saya cuma ngajarkan bisa dikatakan selama berapa 6 minggu ini cuman soal cara ngerjakannya gimana, soal cara gimana. Materinya kan ada di buku atau di video video saya yang tahun lalu seperti itu. Jadi kalau kalian pengen latihan soal ya silakan lihat aja di buku paketnya ya. Nah, kalau kalian belum lihat buku paketnya, kalian bisa googling aja soal-soal struktur aljabar seperti itu. Atau kalau apa namanya eh, kalian pengen lihat soalnya ya contoh soalnya adalah yang sudah pernah saya bahas gitu. Akan ada banyak sekali soal tentunya. Jadi intinya kan tiap Ya. minggu itu hari kedua kita adalah latihan soal gitu ya. Kalau materi kan harusnya nggak perlu diulang karena sudah ada di video seperti itu. Ada lagi? Izin Pak bertanya sebentar. Ya, boleh. Kemarin itu kan Pak Adit bilang materinya tuh dari awal sampai koset, terus jadi tambah ada Lagrange-nya sekarang, Ya, ada teorema Lagrange. Lagrange itu. Ya cuma satu teorema aja kok. Oh, ya soalnya kemarin terakhir perasaan Pak Adit kasih tahu sampai yang ke apa namanya tuh faktor kalau nggak salah grup faktor kalau nggak Ya, salah. faktor ya. Kasih Pak. Ayo silakan saya tunggu siapa ada yang mau bertanya. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. terkait mungkin yang di cara masih bingung di terkait order grup dan order elemen grup Pak. Oke. Cuma itu aja Pak. Ya, Ristiandi. Ini baru Ristiandi aja di kelas ini yang udah daftar Olimpiade, yang lain belum ya. Ya, langsung contoh aja ya Ristiandi biar gampang. Misal mu Z Ya berapa? Pak. Ya. Z12 ya. Z12 isinya 0, 1 sampai 11 seperti itu.
Nah, order dari grup ya itu adalah jumlah anggotanya 12 selesai gitu. Jelas nggak Rizkyandi? Jelas Pak, jelas. Nah, kalau kita punya subgrup H yaitu yang dibangun oleh 2, ini isinya kurang lebih 0, 2, 4, 6, 8, 10 seperti itu. Dan ini ordernya dari H adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Seperti itu. Ya. Nah, teorema kalau kita punya subgrup lain namakan K, subgrup dari Z12 ya. Order dari K itu pasti faktor dari 12 seperti itu ya. Nggak mungkin ordernya sama dengan 5, nggak mungkin ya. Tidak mungkin ordernya sama dengan 5. Oke, nah kalau order dari anggota grup, nah itu hal yang berbeda sebenarnya, ya. Tapi bisa kalian lihat bahwa kalau kita punya X itu anggota Z12 ya, maka order dari X itu, ini simbolnya order ya, itu pasti maksimal 12 seperti itu. Ada yang tahu kenapa maksimal 12? Kalau nggak tahu, saya ulang lagi pertanyaan Juan yang paling pertama. Kenapa tadi Pak? Oke, kenapa? Balik lagi berarti. Nah, sekarang kalau kita punya X anggota Z12 yang lain ya, X anggota Z12, maka order dari X itu pasti maksimal 12 ya, sesuai dengan order dari grupnya. Kenapa begitu? Itu sesuai dengan pertanyaan Juan sebenarnya. Ya. Pertanyaan Juan tadi kalau kita punya Z10 ya. Ya, Pak. 3 pangkat 2 sampai 3 pangkat 12 itu nggak mungkin ya. Karena 3 pangkat 10 aja sudah 0 ya. Ya. Artinya ya, order dari 3 adalah 10 gitu. Jadi order dari 3 adalah 10 ya. Untuk Z10 tentunya ya, untuk Z12 beda lagi. Order dari 3 adalah 10 ya. Karena sama dengan 0. Nah, itu definisi order seperti itu. Jadi pangkat terkecil sehingga dia sama dengan identitas ya, order dari anggota grup ya. Dan tidak mungkin lebih dari jumlah anggota Z10 ya. Karena dia kalau lebih dari anggota Z10 pasti ada yang sama seperti itu. Oke. Nah, tapi saya kasih contoh aja dulu. Ini kenapa alasannya yang tadi ya. Tapi kalau kita punya mau angka berapa, Rizkyandi? 7 aja, Pak. 7. 7 pangkat 1 berapa, Rizkyandi? 7 ya? Pak. Ya, atau kita misalkan nih G aksen ya. G aksen tuh 7 pangkat 1 7. 7 pangkat 2 14 ya, 2. 14. Ya, 2 ya. 7 pangkat 3 2. 21. Ya 7 pangkat 2 ya benar 21. Tapi dalam kasus ini 9 ya. Ya. Benar enggak 9? 21 ya. Karena kita Z12 kita kurangi 12 seperti itu ya. Jadi berapa hasilnya? 9 ya. 9. Lanjut 7 pangkat 4. 28. 28 kalau kita kurangi 12 jadi 4. 16 ya. 16 kan masih lebih besar dari 12, kurangi lagi 12 jadi 4 ya. 4. Ya 4. 4. Oh, berarti Pak modulo main di sini Pak ya? Modulo main. Oh, betul Pak. Kemudian 7 pangkat 5. 11 Pak. 7 pangkat 5 4 tambah 7 11 ya. Nah, sudah 11. 7 pangkat 6. Tambah 7 lagi. Ya? 6 jadinya. 6. 7 pangkat 7. 1 Pak. 6 tambah 7 berapa? 13. Jadi sama dengan 1 ya. Kemudian 7 pangkat 8.
8 ya. 8. Oh iya. 7 pangkat 9, 3. 3 ya. 3. 7 pangkat 10, 7 pangkat 10. 10 ya. 10. 7 pangkat 11, Eh, 5 ya. oh iya. Ya kan bisa hitung sendiri dah. 7 pangkat 12, 0. 0. 0 ya. Jadi order dari 7 adalah 0. Ya, sekarang order 7 pangkat 24 berapa? 7 pangkat 24. 7 pangkat 24 berapa? 24 kali 7. 0, Pak. 0. Apakah order Ah. 7 sama dengan 0? Sama dengan 24? Order 7 12 ya, sorry. 12 ya. Iya, Pak, 12. Enggak ya. Jadi order itu angka terkecil yang sama dengan identitas ya. Jadi 7 pangkat 12, 7 pangkat 24, 7 pangkat 36 itu semua sama dengan 0. Tapi kita katakan order kalau dia pangkat yang paling kecil. Gitu, sama dengan identitas. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Berapa? Oke, ada tanyakan lagi Risti Andi? Nggak ada, Pak. Udah paham. Ya, oke. Udah nggak ada, Pak. Ada tanya lagi? Waduh, maaf. Ayo mungkin Tika atau siapa mungkin kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Oh, ada Denny juga. Mungkin Denny mau bertanya. Tuh ada Denny di sini. Iya, Pak. Halo Pak. Ada yang mau tanya nggak? Ini Pak, ada yang mau bertanya dari Aulia Padilla. Ya, gimana? Dila nanya bagaimana cara nentuin order pakai aturan jam itu katanya. Order pakai atur jam ini sudah yang ini. Oke, kita mulai ya. Ini 12 saya bilang 0 ya. Ini 3, 6, 9, ini 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tadi kan 7 di sini. Kemudian 7 pangkat 2 tambah 7 lagi kan. Jadi sama dengan 2. 7 pangkat 3 tambah 7 lagi ya. Sama dengan 9. Ya, dapat ini. Kemudian tambah 7 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Dapat 4. 4 tambah 7 lagi 11 ya. Kemudian dapat ini kan. 11 tambah 7 lagi dapat 6 gitu kan. 6 seperti dapat ini ya. Dan seterusnya. Begitu dia kembali ke 0. Nah, itu udah ordernya sudah. Ditambah 7 ke berapa kali. Seperti itu kurang lebih. Jadi sebenarnya cara ini adalah ya cara jam yang tadi. Mudahan jelas. Kalau nggak jelas silakan tanya lagi. Izin nanya Pak, Silakan. kalau cara lain yang lebih cepat ada enggak? Ya ini sebenarnya apa namanya? Kalau kamu
pertanyaan ngitung ya lama pasti. Tapi kalau pertanyaan membuktikan, nah itu biasanya enggak ngitung lama kayak gini. Baik Pak, terima kasih. Kalau masih Z12, Z berapa? Ya bayangkan dah ya. Sebentar. Saya cari angka yang besar dulu. Nah, saya punya Z 1001 ya. Oke. Nah, ini kan isinya adalah 0, 1, 2 sampai 1000 begitu ya. Pertanyaannya berapakah order dari 17? Silakan coba. Ayo Denny, Tika, Hindani, silakan coba kerjakan. Berapa order dari 17? Silakan dihitung. Kalau 12 kan paling tinggi muter sampai 12 kali kan? 7 tambah 7 tambah 7 pasti maksimal 12 kali kita nambahkan. Kalau sial gitu. Nah, kalau ini bisa jadi sampai 1001 kali kita nambahkan. Mau nanya Pak, Ya gimana? 1001 itu bilangan prima apa enggak? Bukan, Bukan? bukan. Nah, kalau kalian menghitung, otomatis kalian akan menghitung banyak sekali kan order dari 17 adalah 1001 kebetulan. Ya, Oh, 1001 itu faktornya 7, 11 sama 13 ingat saya Pak. oke, 1001 itu faktornya 11, 13, sama berapa? 11, 7 sama 13. Oke, 7 ya. 17 itu beda dengan 11, 13, 7. Otomatis ordernya maksimal sudah gitu. Ya, bahkan kalian bisa dengan cepat tahu bahwa order dari 3 berapa? 1001. 1001 juga karena dia relatif prima dengan ini ya, bilangan prima yang bukan kombinasi 3 ini ya. Oke, tentu bisa ditulis dalam bentuk umum gitu ya. Nah, ini kita akan pelajari setelah UTS ya. Jadi kalau kita punya Zn ya, N-nya bisa lebih besar dari 1001, bisa sejuta N-nya ya. Jadi jangan main-main ini ya. Zn, kemudian jika N dengan K itu relatif prima ya. Relatif prima artinya K-nya ini bilangan prima yang berbeda ya, atau bukan merupakan kombinasi faktor-faktor prima dari N seperti itu ya. Maka jika ini ya, maka K itu sama dengan Zn. Nah, ini pertanyaan menarik, untuk dibuktikan ya. Tapi karena kalau kalian belum ngambil teori bilangan, ya nggak bisa. Tapi kalau kalian mau bersabar setelah UTS, ya nanti bisa. Karena nanti istilah relatif prima baru akan dipelajari di setelah UTS ya. Relatif prima tidak hanya di bilangan bulat ya, di struktur aljabar yang lebih umum gitu. Nah, tapi kalau kalian mau tahu, ya nggak bisa sekarang ya. Karena kita hanya mengenal satu buah operasi.
Ayo silakan. Teman-teman lain ada atau kakak tingkat yang mau bertanya? Bagaimana? Ada yang tanya lagi? Tidak ada mungkin ini Pak. Ya, kalau nggak ada kita akhiri ya. Kalau gitu selamat belajar, selamat menempuh ujian kalau gitu ya. Terima kasih Pak. Sama. Anu Pak, Gimana? untuk kan ini yang metode Lagrange ini nanti bisa kita tanyakan Bapak lewat PC gitu Pak ya, kalau misal masih ada yang dibingungkan. Iya boleh ya. Videonya juga. Soalnya masih ada yang belum mempelajari itu. Oke, saya coba jelaskan sedikit Lagrange ya. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan tentang Lagrange tadi ya. Ya, Lagrange itu hanya berhubungan dengan order group ya. Jadi kalau kita punya grup hingga ya dengan ordernya n dan H subgrup dari G, oke, maka order dari H itu ya itu merupakan faktor dari n. Ya, kalau n-nya itu sama dengan 1001 tadi ya. 1001 ini kan perkalian 7 atau gitu. Ini sama dengan 7 kali 11 kali 13. Maka ordernya H itu adalah faktor-faktor dari 1001 ya. Bisa ordernya 1, bisa ordernya 7, bisa ordernya 11, bisa ordernya 13, dan bisa ordernya 1001. Salah saya. Sorry, salah. Ulang. Angka terlalu besar ya. Saya ulang ya. Oke. Jadi misal n-nya itu sama dengan 12 yang gampang aja ya. Ini kan 12 itu faktor-faktornya apa aja? 1 dengan 12 ya. 1 kali 12. 2 dengan 6. Atau 3 dengan 4. Seperti itu ya. Sudah ya, 1, 2, 3. Maka order RH adalah kalau nggak 1, 2, 3, 4, 6, 12 ya. Jadi ordernya H itu adalah faktor-faktor dari 12 seperti itu. Itu aja intinya teorema Lagrange ya. Oh, iya Pak. Nah, kalau kemarin saya ada materi atau di video yang saya share itu, intinya cuma membuktikan teorema Lagrange. Silakan dilihat bagian sama buktinya ya. Tapi kalau pengen lihat inti dari teorema Lagrange seperti itu ya. Gampang sebenarnya teorema Lagrange itu. Maksudnya gampang. Buktinya ya itu salah satu bukti tersusah dari yang materi-materi yang saya ajarkan di kuliah semester ini ya. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa dan kakak bisa menonton. Kalau semisal belum ditonton, kalau semisal sudah bisa ditonton ulang kembali. Dan terima kasih juga buat Pak Adit sudah menjelaskan beberapa hal yang tadi kami tidak mengerti. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya. Oke, selamat ujian ya. Oke, sampai ketemu besok.
yang offline.